Bayangin, kamu baru pulang kerja, lelah belum makan. Tiba-tiba ada dua pria berbaju rapi tegas, bawa dokumen, nada mereka tenang tapi tajam. Dan kamu baru telat 5 hari, masih mikir ini cuma aplikasi biasa. Ternyata masih banyak hal yang nggak pernah dikasih tahu ke nasabah ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Jadi di video ini saya akan bongkar 5 fakta mengerikan tentang ShopeePayLater dan Shopee Pinjam yang jarang diketahui banyak orang dan bisa bikin hidup kamu hancur kalau sampai kamu lengah. Jadi kamu wajib tonton sampai akhir karena yang nomor 3 itu yang paling banyak menjebak nasabah. Fakta yang pertama, DC lapangan ShopeePayLater sekarang sudah datang ke rumah. Banyak yang masih mikir kalau penagihan ShopeePayLater ini cuma lewat WA saja. Tapi realitanya ShopeePayLater dan Shopee Pinjam ini banyak bekerjasama dengan pihak ketiga alias DC lapangan. Udah banyak laporan DC lapangan ShopeePayLater datang ke rumah nasabah. Ya seperti yang saya ceritakan kemarin, yaitu di video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Jadi di video tersebut dijelaskan kalau ada dua pria datang ke seorang ibu-ibu yaitu menagih pembayaran. Nah, mereka itu mengaku dari ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Lebih tepatnya mereka mengaku DC lapangan ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Dan faktanya yang harus kamu ketahui, ternyata mereka bukan DC lapangan ShopeePayLater. Mereka itu oknum-oknum yang mengaku sebagai ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Jadi siapakah mereka? Jelas mereka itu penipuan. Karena sekarang lagi marak-maraknya penipuan lebih ke menyasar ke nasabah galbay. Karena memanfaatkan ketakutan nasabah sehingga mungkin gampang ditipu. Karena fakta yang kamu harus tahu ya, sampai saat ini ShopeePayLater belum memiliki DC lapangan sama sekali. Itu yang kamu harus tahu. Meskipun ShopeePayLater ini memiliki beberapa pihak ketiga. Ya salah satunya seperti PT Lentera Nusantara dan PT Termak ya. Nah meskipun ada pihak ketiga, tapi tidak semua pihak ketiga memiliki DC lapangan. Untuk fakta yang pertama, ShopeePayLater tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan untuk fakta yang kedua, mereka itu bisa akses data-data di HP kamu. Kalau kamu masih install aplikasi Shopee ya di HP kamu dan pernah mengizinkan akses seperti galeri, kontak, lokasi, nah semua itu bisa dilihat oleh dari ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Makanya ya banyak seperti misalnya menghubungi kontak-kontak atau ancam sebar data karena dapat misalnya dari galeri kita ya, foto-foto kita. Nah itu dapat dari aplikasi tersebut. Bahkan mereka bisa mengetahui lokasi kita itu dari mana ya, dari aplikasinya tadi. Jadi buat kamu nasabah ShopeePayLater dan Shopee Pinjam ya, sudah banyak loh yang mengalami hal ini. Mereka itu diintai, entah itu lewat kamera atau mereka diintai katanya kamu sekarang berada di sini dan kamu sekarang menuju ke sini. Nah kan itu sudah jelas membuat kita ketakutan. Dipikir kita setiap hari diintai ya, selalu diikuti DC lapangan ShopeePayLater. Padahal faktanya kita hanya diintai lewat aplikasi. Lebih tepatnya mereka mengetahui lokasi kita. Jadi itu fakta mengerikan yang selama ini mungkin kalian tidak tahu. Jadi setelah melihat video ini mungkin kalian tahu ya kenapa alasannya mereka bisa mengetahui lokasi kita, bisa dapat foto-foto kita, bahkan bisa menghubungi kontak-kontak kita. Padahal pas pendaftaran kita tidak memasukkan kontak kita. Nah dari situ, dari aplikasi tadi, dan mereka dapat mengakses HP kamu. Jadi buat kamu nasabah galbay ShopeePayLater dan Shopee Pinjam ya, kamu segera hapus aplikasinya atau kamu bisa hapus izin-izinnya tadi. Tapi untuk lebih aman lagi, kamu hapus aja deh aplikasinya. Nah, untuk fakta yang ketiga ya, menurut saya ini yang sering dialami oleh nasabah ShopeePayLater dan Shopee Pinjam. Apa? Yaitu DC ShopeePayLater sering menghubungi nomor yang sering diisiin pulsa. Pasti kamu pernah kan? Kalau kamu nasabah galbay ShopeePayLater dan Shopee Pinjam, pasti kamu pernah isi pulsa dan dihubungi nomornya oleh DC ShopeePayLater. Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Kalau kamu nasabah ShopeePayLater dan Shopee Pinjam, pasti pernah mengalami hal itu. Karena seperti yang kita tahu, DC ShopeePayLater itu nakal ya. Padahal dilarang keras untuk DC pinjol legal atau untuk DC ShopeePayLater ya menagih ke selain nasabah. Mereka hanya boleh menagih ke yang bersangkutan saja. Seperti nomor yang diisiin pulsa, kan itu bukan yang bersangkutan. Nah itu dilarang keras.
Tapi faktanya mereka selalu melanggar aturan-aturan dari pihak OJK. Nah, itu untuk fakta yang ketiga, di mana mereka sering menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa. Jadi kalau kamu niat galbay di Shopee Operator dan Shopee Pinjam ya, kalau bisa kamu hapus dulu deh riwayat isi pulsanya. Ya meskipun di situ tercatat, tapi ya mudah-mudahan saja terhapus sampai ke sana. Kalau mereka masih tetap melakukan hal tersebut ya, kamu ancam aja akan laporkan ke pihak OJK. Saya berjamin mereka tidak akan berani melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena mereka tahu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, itu untuk fakta yang ketiga. Dan untuk fakta yang keempat, nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi Shopee Operator ini bisa nuntut nasabah. Tapi ada tapinya, maksudnya nasabahnya ini yang melakukan penipuan seperti identitas palsu ya, atau dari awal emang sudah niat tipu ke Shopee Operator dan Shopee Pinjam. Contoh seperti KTP palsu ataupun alamat tidak sesuai, nah itu bisa dibawa ke jalur hukum. Tapi yang kamu harus tahu, sampai saat ini tidak ada kan nasabah yang dibawa oleh Shopee Operator dan Shopee Pinjam ke jalur hukum. Ya karena apa? Ya karena mereka juga tahu kalau mereka membawa nasabah ke jalur hukum ya, misalnya nasabah galbay belasan juta ataupun puluhan juta dibawa ke jalur hukum, nah sudah pasti mereka kalah. Kenapa sudah pasti mereka kalah? Karena mereka juga tahu mereka banyak melanggar aturan-aturan dari pihak OJK. Makanya dari 2020 sampai 2025 tidak ada satupun nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam dibawa ke jalur hukum. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Karena faktanya mau sebesar apapun hutang kamu di Shopee Operator dan Shopee Pinjam ya, kamu tidak akan bisa dipenjara ataupun kamu tidak akan bisa dipidana. Karena resiko terberat galbay di pinjol legal, nama kamu masuk strik OJK saja, yaitu perdata bukan pidana. Jadi galbay di pinjol legal itu one prestasi ya, bukan pidana. Itu untuk fakta yang keempat. Dan untuk fakta yang terakhir yaitu faktanya Shopee Operator dan Shopee Pinjam meskipun pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, mereka ini masih termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di galbay di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena tidak memiliki DC lapangan. Kan kesimpulan aman di galbay dan tidak aman di galbay itu memiliki DC lapangan atau tidak. Jadi jika satu pinjol tidak memiliki DC lapangan berarti aman di galbay. Nah, Shopee Operator ini tidak memiliki DC lapangan berarti aman untuk digalbaikan. Nah, jadi itulah 5 fakta Shopee Operator yang harus kamu ketahui. Apalagi kalau kamu nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam ini. Ya mudah-mudahan buat kamu yang sudah simak video ini ya, kamu bisa tahu tentang pinjol Shopee Operator ini. Jadi Shopee Operator seperti itu 5 faktanya. Jadi gimana menurut kamu? Apakah 5 fakta ini cukup mengerikan atau justru malah membuka mata nasabah? Silahkan komen di video ini. Kamu komen pendapat kamu. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam. Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video terbaru tentang dunia perpinjolan. Buat kamu yang ingin galbay dengan tenang atau kamu ingin masuk ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Di grup WA Kang Galbay kamu bisa sering dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay di pinjol legal. Tapi jangan lupa sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.